ada salah seorang daripada musyrikin, musyrik, tidak beriman, datang kepada engkau, wahai Rasulullah Muhammad, untuk mendengarkan dakwah Nabi, ajaran Nabi, dia musyrik. Dia daripada orang luar. Datang ingin mendengarkan, beri jaminan keamanan kepada dia. Biar dia masuk, bagi visa, bagi keizinan. Hatta yasma'a kalam Allah. Tujuannya diberi izin datang itu bukan untuk melakukan kesesatan. Orang kafir ketika datang untuk meminta perlindungan, bukan diberi perlindungan untuk menyebarkan kerusakan akhlak. Ada orang kafir mau datang, tujuannya apa? Untuk membuat program LGBT. Nah, boleh. Nah, buat negara mereka, terpulang kepada mereka, tapi jangan buat negara kita. Tak boleh diberi keizinan untuk nak sebarkan hal yang mungkar. Tapi kalau dia ingin mendengar firman Allah, ingin mendengar ajaran Islam, fa'jirhu. Silahkan datang, bagi izin. Hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka mendengar firman Allah. Tsumma ablighu ma'amanah, kemudian izinkan mereka balik ke tempat negara mereka dengan aman, dengan selamat. Dia orang musyrik, dia tidak beriman, ya disuruh jamin keselamatannya. Hantarkan pulang sampai selamat, hantarkan pulang sampai selamat. Katanya suruh perangi orang tidak beriman. Bukan semua orang tidak beriman. Seperti saya katakan tadi, kafir ada macam-macam. Ada kafir zimmi, ada kafir mu'amman, ada kafir mu'ahad, ada kafir namanya kafir harbi. Kafir harbi inilah yang diperangi. Siapa kafir harbi? Orang bukan Islam yang angkat senjata untuk memerangi kepada orang Islam. Harus kita lawan. Jadi hendaklah memahami hadis dengan benar. Hatta asyhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka mengucap, kalau kamu perangi kepada orang kafir tadi yang memerangi kepada kamu, dan saat kamu berperang dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia mengucap, maka intabih, darah mereka tak boleh kamu bunuh. Kalau sudah mengucap, kamu tak boleh bunuh dia. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada diceritakan tentang seorang yang dalam satu peperangan kemudian melawan kepada orang kafir itu jatuh. Ketika ingin dihunuskan pedang, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dibunuh juga. Maka berita sampai kepada Nabi, katanya, kamu bunuh dia setelah mengucap? Katanya, Rasulullah, dia mengucap karena takut dengan pedang aku. Kata Nabi, engkau bunuh dia setelah mengucap? Katanya, Rasulullah, dia mengucap karena takut dengan pedang aku, dia nak tipu. Sampai 3 kali. Kali ketiga Nabi kata, engkau dah belah dadanya dan engkau tahu isi hatinya. Dia mengucap karena takut dengan pedang kamu? Tidak boleh jawab. Dalam hal ini Islam menghukum dari segi zahir. Bila mengucap, maka tak boleh membunuh kepadanya. Dalam perang pun, jika dia mengucap, tak boleh untuk membunuh kepada orang yang mengucap. Aku diperintahkan untuk memerangi sehingga orang itu mengucap la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, atau mendirikan salat dan mendirikan salat, wa yu'tu zakat, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka melakukan semua itu, syahadah, salat dan juga zakat, maka asamu minni dima'ahum, darah mereka terpelihara dijaga. Wa amwalahum, harta mereka pun juga terpelihara. Artinya, dalam hal ini ada 3 disebut. Yang pertama 2 kalimat syahadah, salat dan juga zakat. Saya diperintahkan untuk memerangi kepada orang sehingga mengucap 2 kalimat syahadat, salat dan juga zakat. Kalau dia mengucap 2 kalimat syahadat tapi tak salat, tapi tak zakat, macam mana? Dalam hal ini pembahasan panjang di kalangan para ulama. Katakan, kesimpulannya jumhur ulama mengatakan bahwasanya orang yang dia mengucap 2 kalimat syahadah, kalau tidak salat dan tidak zakat, maka tetap dia sebagai seorang muslim tak boleh diperangi. Tak boleh
perangi. Walaupun tak sholat, walaupun tak sholat, walaupun tak keluarkan zakat, walaupun tak keluarkan zakat. Tak berdosa ke? Dosa. Tapi dosanya bukan melazimkan untuk dibunuh. Tak semua kesilapan dan dosa dilakukan oleh seorang itu hukumannya dibunuh, tidak. Kecuali bila dia murtad. Seperti di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada golongan orang murtad yang tidak mahu zakat dengan menafikan hukum wajib zakat. Ketika menafikan hukum wajib zakat, maka dikatakan murtad. Murtad keluar daripada Islam. Bukan lagi 2 kalimat syahadah diucap. Karena sudah dikategorikan sebagai murtad. Yang murtad, ya diistitabah dulu, counseling dulu, ketanya dulu, runding dulu, sampai kepada penghujung tak berjaya, baru dilakukan tindakan peperangan kepada mereka. Sama juga dengan orang yang tak sholat. Orang yang tak sholat kalau malas, fasik. Tapi kalau dia mengatakan sholat tidak wajib, dari sini dia mengingkari ayat Al-Quran yang mewajibkan sholat. Dengan demikian orang yang tak sholat mengingkari kewajiban sholat, mengingkari Al-Quran. Mengingkari Al-Quran boleh jadi murtad. Paham Tom? Jadi dasarnya adalah pada mengucap 2 kalimat syahadah. Kalau mengucap 2 kalimat syahadah dan dia tidak sholat tanpa mengingkari kewajiban sholat, tidak zakat tanpa mengingkari kewajiban zakat, dia termasuk dosa besar, tetapi tidak sampai melazimkan untuk dilakukan pembunuhan kepadanya karena dia seorang muslim yang melakukan dosa besar. Kalau mereka melakukan itu, yakni mengucap 2 kalimat syahadah, asamu minni dima'ahum, maka darah mereka terpelihara, tak boleh dibunuh. Wa amwalahum, harta mereka pun juga terpelihara, tak boleh dirampas. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan apa yang dituntut dalam Islam, seperti zakat, kena wajib, atau qisas. Orang membaca 2 kalimat syahadah, tapi dia bunuh orang lain. Dia sholat, dia zakat, tapi dia bunuh orang lain, kena qisas, kena hukum. Dia sholat, dia 2 kalimat syahadat, ya, tapi karena dia bunuh orang, dalam hukum Islam orang bunuh orang kena qisas, kena dibunuh juga. Kemudian wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka kepada Allah. Artinya apa yang mereka lakukan pada perbuatan zahir, yaitu mengucapnya, salatnya, zakatnya, itu dinilai dalam hukum Islam. Tapi isi hatinya, dia mengucap ikhlas tak ikhlas, dia sholat sholat betul atau tak betul, dia mengeluarkan duit zakat, niatnya betul tak betul, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh menghukum apa yang disembunyikan di dalam hati seseorang. Islam yahkum bil zawahir, Allahu yatawallas sarair. Islam hanya melihat hukum zahirnya saja. Yang dalaman Allah sahaja yang boleh menghukum dan menilai. Paham dong? Di zaman Nabi ada ramai golongan kaum munafikin. Dia sholat dengan Nabi, kadang-kadang pergi berjihad dengan Nabi, padahal dia kafir. Yang munafik menyembunyikan kufur di dalam, menzahirkan Islam di luar. Disikapi oleh Nabi dari segi luarannya. Sebagai seorang Islam nampak macam orang Islam. Beberapa kaum munafikin di zaman Nabi meninggal dunia, disolatkan, dimandikan, dikuburkan. Dia munafik. Urusan dalaman hati dia itu antara dia dengan Tuhan. Kita tak tahu munafik atau tidak. Solat dengan kita, kadang-kadang berjihad dengan kita, dihukum secara zahir. Oleh sebab itu dikatakan wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka, urusan dalaman hati mereka itu terpulang kepada Allah. Baik ketika mengucap, ketika sholat, ketika zakat, maka semuanya yang disembunyikan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.